Belajar dari Jepang, timnas Indonesia wajib waspadai trik nakal dan tengilnya supporter Bahrain. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober. Laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut akan digelar di Bahrain National Stadium. Bagi Indonesia, laga tersebut akan dimaksimalkan untuk mencuri poin penuh. Selain melawan Bahrain, mereka juga akan bertandang ke Cina pada 15 Oktober. Menariknya, laga tersebut akan jadi ujian nyata bagi semua pemain Indonesia. Supporter Bahrain terkenal usil dan dengan sengaja mengganggu pemain lawan di lapangan. Masalah tersebut menjadi sorotan saat Jepang bertanding melawan Bahrain pada 10 September lalu. Sebelum laga, sempat terjadi masalah yang membuat samurai biru terganggu. Tepatnya saat tinggi rumput berubah menjadi lebih pendek sebelum pertandingan. Rumput di lapangan berukuran 3,3 mm pada latihan hari sebelumnya, tetapi hari ini lebih pendek 2,6 mm. Saya mendengar bahwa Asosiasi Jepang meminta agar kondisi lapangan sama dengan latihan hari sebelumnya, tetapi kami telah menerima kenyataan pahit dari tim tamu, tulis laporan Sponichi. Supporter Bahrain bahkan tidak memberikan penghormatan saat lagu kebangsaan Jepang dinyanyikan sebelum laga. Saat pertandingan berjalan, teror laser dari supporter Bahrain menyerang pemain Jepang. Bahkan hal tersebut dilakukan saat Jepang sedang dalam proses mengambil tendangan bebas. Dari tayangan ulang, beberapa momen tersebut sempat tertangkap kamera televisi. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu memberikan kecaman terkait aksi supporter Bahrain. Tindakan menyerang pemain dengan laser tentu bisa berdampak serius. Apalagi mereka sedang dalam tugas negara dan hal ini tentu mencederai fair play dalam sepak bola. Setiap negara memiliki budaya dan pandangan dunia yang berbeda dan saya ingin menerima keragaman itu. Namun saya ingin melihat diakhirinya cemoohan yang terjadi selama lagu kebangsaan pada pertandingan hari ini. Upaya untuk menghalangi para pemain saya yang dapat menyebabkan cedera fisik pada mereka, tegas Hajime Moriyasu. Shin Tae-yong dikritik secara sadis walau timnas Indonesia sukses tahan imbang Australia, singgung soal gaya main parkir bus hingga diminta out. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, menerima kritik meski berhasil meraih hasil positif dalam 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda mengejutkan banyak pihak dengan 2 hasil imbang yang diperoleh. Pada pertandingan pertama melawan Arab Saudi, timnas Indonesia berhasil menahan imbang tuan rumah 1-1 di Stadion King Abdullah Sports City pada 6 September. Selanjutnya mereka kembali tampil mengejutkan dengan hasil seri 0-0 melawan Australia. Dengan 2 hasil imbang tersebut, Indonesia kini berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 2 poin dari 2 pertandingan. Keberhasilan ini merupakan kejutan besar karena sebelumnya timnas Indonesia dianggap tidak memiliki peluang besar di kualifikasi kali ini. Banyak media internasional dan netizen memberikan pujian untuk penampilan Marcelino, Ferdinand, dan rekan-rekannya. Namun, tidak semua komentar bersifat positif. Beberapa netizen Indonesia melalui akun Instagram +ball.ink mengkritik Shin Tae-yong dengan tajam. Mereka merasa bahwa meski STY menerima gaji besar dan fasilitas lengkap, strategi bertahan dan mengandalkan counter attack yang diterapkan dinilai tidak memadai. STY mendapatkan gaji besar dan fasilitas mewah, tapi hanya bisa bermain bertahan. Harusnya dengan pemain keturunan yang berkarier di Eropa, kita bisa bermain menyerang, ungkap netizen tersebut. Mereka juga merasa bahwa Arab Saudi dan Australia tidak seharusnya menjadi alasan untuk bermain bertahan dan bahkan meminta PSSI untuk mempertimbangkan pelatih baru. Di sisi lain, beberapa netizen membela STY. Akun Instagram @elchudai menganggap bahwa kualitas pemain Australia tidak lebih unggul dari Indonesia dan nilai pasar pemain bukanlah indikator mutlak.
Akun Lukman Hakim juga menambahkan bahwa permainan Arab Saudi dan Australia yang tampak biasa-biasa saja merupakan hasil dari taktik STY yang dipadukan dengan kemampuan pemain-pemain yang bisa memaksimalkan strategi tersebut. Pesan penting pelatih Australia untuk supporter timnas Indonesia setelah tahu atmosfer GBK. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, memuji atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hampir 70.000 supporter hadir untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Hasilnya, pemain yang berada di lapangan tampil cukup nyaman dan memberikan perlawanan sengit. Laga yang ditutup dengan skor imbang 0-0 tersebut dirayakan cukup meriah karena posisi kedua tim di ranking FIFA cukup jauh. Bagi Indonesia, 1 poin ini jadi modal penting untuk menatap laga selanjutnya. Graham Arnold menjelaskan suasana di stadion cukup luar biasa. Supporter tanpa henti memberikan dukungan dari tribun untuk semua pemain skuad Garuda. Bahkan dari layar televisi terlihat tidak ada celah dan hampir semua sisi stadion penuh. Menurutnya, supporter harus bangga dengan penampilan timnasnya malam itu. Terima kasih untuk semua orang di Indonesia. Atmosfer yang luar biasa malam ini. Anda harus bangga dengan tim Anda. Arnold juga memberikan pujian kepada kiper timnas Indonesia, Maarten Paes. Paes tampil cukup luar biasa dalam membendung ancaman dari Australia. Menurutnya, kiper tersebut pantas mendapatkan predikat pemain terbaik di laga ini. Tidak mengherankan jika pemain terbaik dalam pertandingan ini adalah penjaga gawang Indonesia. Karena dia melakukan banyak penyelamatan bagus, ujarnya.